Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal membedah sebuah pergeseran supermasif di dunia keuangan global yang anehnya jarang banget diomongin sama media arus utama. Ini bukan cuma teori ekonomi tingkat tinggi yang nggak ada hubungannya sama kita loh, sama sekali nggak. Ini adalah pergeseran paradigma yang secara langsung ngaruh ke kesehatan ekonomi lokal kita, harga barang-barang di pasar, dan pastinya nilai uang yang ada di dompet kalian hari ini. Jadi, siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar bisa ngerubah cara pandang kalian ngelihat peta ekonomi dunia. Buat pemanasan, coba deh tebak satu pertanyaan sederhana ini. Apa sih ekspor terbesarnya Amerika Serikat? Kalau kita ngomongin Jerman, kalian pasti dengan gampang jawab mobil mewah atau mesin industri. Kalau mikirin Argentina, pikiran kita langsung lari ke daging sapi. Terus kalau Timur Tengah, ya jelas minyak bumi kan? Tapi gimana dengan Amerika Serikat? Apa komoditas andalan mereka? Teknologi? Mobil? Atau mungkin budaya pop? Jawaban aslinya mungkin bakal bikin kalian kaget. Nah, pasti banyak dari kalian yang mikir jawabannya itu produk fisik atau software canggih. Tapi, sumber materi kita ini nggak sih fakta yang cukup berlawanan sama logika umum? Mereka dengan lugas nyebutin kalau ekspor terbesar Amerika Serikat itu sebenarnya adalah mata uang mereka sendiri. Yap, dolar AS. Dan berbarengan dengan itu, mereka juga mengekspor inflasi. Dolar ini ibaratnya jadi semacam mesin tak terlihat yang menggerakkan seluruh sistem perdagangan global. Di saat negara-negara lain sibuk dagang barang dagangan sungguhan, Amerika Serikat pada dasarnya cuma dagang uang. Kepikiran gak sih, gimana sistem sekuat ini bisa terbangun dari awal? Oke, mari kita mundur sedikit buat ngelihat sejarahnya. Semuanya berawal di tahun 1944 lewat perjanjian Bretton Woods. Waktu itu, dolar AS dijadiin mata uang global dengan patokan emas yang ketat. Jadi $35 itu nilainya dijamin setara sama 1 ons emas. Tapi karena AS nyetak terlalu banyak uang tanpa cadangan emas yang cukup, sistem ini akhirnya hancur. Dunia sempat kehilangan jangkar keuangannya. Terus, boom, terjadilah krisis minyak global di tahun 1973 yang bikin harga energi meroket gila-gilaan. Nah, di momen krisis inilah puncaknya terjadi. Pada 8 Juni 1974, di atas sebuah kapal perang Amerika, sebuah perjanjian rahasia yang jenius banget ditandatangani antara AS dan Arab Saudi. Amerika berhasil nemuin emas baru buat nge-backing mata uangnya, dan emas baru itu adalah minyak Timur Tengah. Terus, gimana cara kerja kesepakatan rahasia ini di dunia nyata? Bayangin 3 langkah simpel tapi luar biasa efektif di siklus yang namanya petrodolar ini. Langkah pertama, disepakati nih kalau minyak Arab Saudi cuma boleh dijual eksklusif pakai dolar AS, nggak boleh pakai mata uang lain. Langkah kedua, karena semua negara di dunia butuh minyak buat energinya, mau nggak mau mereka harus beli dolar dulu. Ini bikin negara-negara penghasil minyak jadi numpuk dolar dalam jumlah yang sangat supermasif. Langkah ketiga, karena bingung uang tunai sebanyak itu mau diapain, dolar-dolar tersebut akhirnya diinvestasiin lagi buat beli obligasi negara Amerika Serikat. Intinya sih, siklus perputaran uang ini ngasih jalan buat Amerika Serikat untuk bisa nyetak uang terus-terusan tanpa takut kena hiperinflasi di dalam negerinya, soalnya seluruh dunia dipaksa buat menyerap dan nahan dolar tersebut. Gila kan? Jadi, satu hal krusial yang perlu kita sadari adalah sistem ini udah jalan lama banget, sampai-sampai kerasa kayak hukum alam yang nggak bisa diubah. Tapi, sumber kita nyatet satu hal yang jadi game changer. Perjanjian rahasia yang mengikat minyak sama dolar ini ternyata punya tanggal kedaluarsa. Perjanjiannya didesain persis untuk 50 tahun, dimulai pada 8 Juni 1974, dan tebak, perjanjian ini baru aja berakhir kemarin, tepatnya di 9 Juni 2024. Dan yang bikin heboh, pihak Arab Saudi ternyata memutuskan buat nggak memperpanjang kesepakatan eksklusif tersebut. Kalian mungkin penasaran dong, kenapa sih Arab Saudi mau-maunya setuju dari awal? Nah, materi yang kita bedah ini melaporkan sebuah klaim geopolitik yang cukup spesifik. Disebutin di sana kalau kesepakatan tahun 1974 itu bukan cuma sekedar bisnis finansial biasa. Sumber ini menegaskan kalau Amerika Serikat sebenarnya ngasih jaminan militer penuh dan perlindungan keamanan demi memastikan keluarga kerajaan Arab tetap berkuasa. Jaminan keamanan absolut ini jadi barter buat satu syarat mutlak. Mereka harus selalu patuh jual minyak murni cuma pakai sistem dolar AS. Kita di sini nyampein informasi ini secara netral ya, sesuai apa yang dicatat sama sumbernya, buat ngasih gambaran tentang fondasi utama sistem tersebut. Pertanyaannya sekarang, kenapa tiba-tiba sistem ini retak? Kenapa perjanjian 50 tahun yang super penting itu dibiarkan berakhir gitu aja? Sumber kita ngejelasin kalau katalis utamanya adalah ketakutan global akibat sanksi dari pihak Barat. Ketika ada konflik geopolitik, contohnya kayak kasus Rusia baru-baru ini, negara-negara Barat pakai kekuatan sistem dolar dan euro buat ngebekuin ribuan triliun aset milik Rusia. Tindakan drastis ini langsung jadi alarm keras buat negara lain.
Negara-negara raksasa kayak Arab Saudi, Tiongkok, India, dan Brazil mulai nyadar soal resiko fatal ini. Mereka mikir, kalau nyimpan seluruh kekayaan negara dalam dolar AS, mereka bakal rentan banget dibikin bangkrut kalau sewaktu-waktu mereka ada beda pendapat sama Amerika Serikat. Rasa takut asetnya bakal dibekuin, itulah yang bikin banyak negara sekarang agresif banget nyari alternatif lain. Coba lihat deh pertumbuhan aliansi BRICS, mereka makin gencar buat ngejauhin dolar dalam perdagangan mereka. Di balik layar, Arab Saudi juga ternyata diam-diam udah ngetes sebuah platform bernama Mbridge bareng Tiongkok. Platform ini ngemungkinin mereka buat terima pembayaran minyak pakai mata uang yuan. Lebih jauh lagi, Rusia malah udah putar haluan secara ekstrim. Sekarang, 40% dari total transaksi perdagangan mereka itu udah pakai mata uang lokal rubel dan 30%-nya lagi pakai yuan. Jadi, pergeseran transaksi ke mata uang lokal ini tuh bukan cuma ramalan masa depan ya, tapi benar-benar lagi kejadian di detik ini juga. Sekarang, biar nggak cuma kerasa kayak cerita jauh di luar sana, mari kita tarik urusan makro global ini ke halaman rumah kita sendiri. Coba perhatiin satu angka masif ini, 1,5 miliar dolar, atau setara banget sama 25 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik asal-asalan. Berdasarkan data dari sumber kita, ini adalah total pengeluaran impor minyak Indonesia cuma buat 1 bulan aja, yaitu di bulan Februari tahun 2024. Coba bayangin sebesar apa dana segar yang harus digelontorin sama negara kita setiap bulannya, murni cuma buat mastiin ketersediaan energi di dalam negeri. Kalau kita bedah angka tagihan 1,5 miliar dolar tadi lebih dalam lagi, ada fakta yang lumayan bikin kaget. Dari total tagihan tersebut, porsi yang sangat signifikan yaitu sekitar 439 juta dolar atau kurang lebih 7 triliun rupiah mengalir langsung ke saku satu negara aja, yaitu Arab Saudi. Ini ngegambarin masalah utama kita dengan sangat jelas. Negara kita secara konstan harus menguras cadangan devisa dan terus-terusan nukerin rupiah kita yang berharga jadi dolar AS, cuma buat bayar minyak. Ketergantungan struktural inilah yang pada akhirnya menjebak nilai tukar mata uang kita di posisi yang selalu rentan. So, kita sampai di inti masalahnya nih. Apa sih efek dominonya kalau era petrodolar ini benar-benar tamat? Sumber kita nyebutin 3 skenario utama. Pertama, kalau negara-negara udah nggak wajib beli minyak pakai dolar, otomatis permintaan global terhadap dolar AS bakal anjlok drastis. Efeknya, Amerika Serikat bakal ngerasain pukulan inflasi di kandang mereka sendiri. Kedua, buat nahan inflasi itu, AS mau nggak mau bakal naikin suku bunganya gila-gilaan sebagai respons pertahanan. Nah yang ketiga, dan ini yang paling bahaya buat kita, ketika suku bunga AS tinggi banget, para investor bakal narik modal dolar mereka keluar dari negara berkembang kayak Indonesia. Hasil akhirnya, nilai tukar rupiah bisa terjun bebas. Inilah mekanisme kenapa runtuhnya petrodolar bisa sangat menekan mata uang lokal kita. Oh iya, kalau kita nengok ke belakang, sejarah ternyata juga punya catatan mengenai dominasi ini. Materi yang kita bahas menyajikan laporan yang mengamati peristiwa masa lalu, secara spekulatif, menyoroti sebuah pola historis. Dulu, ada beberapa pemimpin negara seperti Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi yang pernah berusaha merancang sistem baru buat ngejual minyak mereka tanpa pakai dolar AS. Laporan dari sumber ini mencatat kalau upaya-upaya perlawanan terhadap sistem petrodolar punya korelasi historis yang erat sama intervensi-intervensi besar yang akhirnya berujung pada kejatuhan mereka. Sekali lagi, ini kita sampaikan secara netral ya, sebagai refleksi dari bagaimana sistem ini dikawal ketat selama beberapa dekade. Semua fakta dan analisa tadi bawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang super provokatif. Dengan Arab Saudi yang sekarang udah milih buat nggak perpanjang sistem petrodolar, ditambah makin beraninya negara-negara aliansi baru bertransaksi tanpa dolar, pertanyaannya cuma satu. Kira-kira gimana ya reaksi Amerika Serikat kali ini? Apakah kita bakal ngelihat pergeseran kekuatan ekonomi secara damai, ataukah justru bakal ada gejolak geopolitik baru demi nahan dominasi lama ini? Yang jelas, pergeseran besar di arsitektur finansial ini bakal terus nentuin nilai uang kita ke depannya, dan sekarang kalian udah jauh lebih paham gambar besarnya. Makasih banyak ya udah ngikutin pembahasan hari ini dengan antusias, terus cari tahu, kritis sama keadaan sekitar, dan kita bakal ketemu lagi buat bedah fenomena luar biasa lainnya di sesi mendatang. Sampai jumpa!